Jangan dibeli bosku, ini buruk banget. Entah kenapa awalnya motorku normal-normal, tiba-tiba dipasangin ini jadi gini ya. Ya, nyala sendiri ya. Gara dipasangin resistor ini nyala sendiri. Kacau. Ya, welcome to back my channel. Selamat datang di channel saya. Ya, apa kabar bosku? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Ya, di video kali ini video sebenarnya video apa ya? Video lanjutan dari starter sentil itu ya. Ya, jadi setelah video gua buat di part 1 itu sebenarnya normal-normal aja ya bosku. Nah, jadi setelah gua pasang beberapa menit dan gua mau pergi, tiba-tiba motor gua error bosku. Entah kenapa motor gua error gara-gara paket ini ya. Gara-gara paket ini ceritanya mau gua kembalikan ke penjualnya ya. Karena bikin rusak motor Beatku ya bosku. Ini kita buka lagi ya. Ini bisa kalian lihat nih. Ini gue kembalikan lagi ke penjualnya. Ini namaku ya. Ini gue kembalikan lagi. Kenapa gue kembalikan? Karena ini barang merusak motor ya. Jadi bisa dikatakan tiba-tiba bit karbuku error gitu bosku. Setelah gue pasang ini ya. Gue tahu kenapa bisa error ya. Padahal motorku itu CDI masih bagus dan segala macam ya. Ya ini barangnya yang gue bikin di video ya. Ya ini kalian baca sendiri ya. Nih, niat biar starter ringan malah merusak CDI motor. CDI yang error, starter sendiri tapi tidak mau menyala. Terpaksa beli CDI baru yang ori, malah buntu terpaksa pakai ini kembalikan. Ya sebenarnya kalau soal CDI enggak ya bosku. CDI-nya masih bagus. Relaynya masih bagus, bahkan setelah itu gua cobain ke motor Beat Karbu yang lain normal ya. Ternyata penyebabnya itu dari kabel ya. Setelah gua pasang ini, kabel dari output CDI untuk menghidupkan motor itu terbakar bosku. Ya, ini penyebabnya biang keroknya ini ya. Jadi buat kalian yang mau beli ini alat ini, menurutku lebih baik kalian gak usah ya. Gunanya ternyata cuma untuk meringankan atau mengejutkan kelistrikannya. Jadi starter kalian tuh lebih menyala ya. Nih ya. Di video gua part 1 kalau kalian penasaran cara menggunakannya seperti itu ya. Alhasil gua buntung ya, bukan untung. Dan gua terpaksa kembalikan barang ini dengan kecewa ya. Jadi bit karbuk itu error bosku. Di starter, di engkol nggak bisa, di starter juga dia nyala sendiri ya. Dan setelah itu gua bawa ke tempat temanku untuk untuk di analisa penyakitnya ya. Oke, untuk video analisanya kalian bisa lihat setelah ini ya. Kita lihat ya langsung ini proses gua bawa ke bengkel penyakit bit karbuku ya, dan akhirnya juga bisa sembuh. Oke, lanjut ke video ketika kita analisa ya bosku. Ada ya? Efek memakai resistor kemarin bosku. Itu depan ya? Jauh, dikit gue itu. Berpiti ya. Bukan kau lah nyet nih. Nyesek ke beli. Mana itu kamu pak nih situ ya baterainya? Apanya? Buat baterai. Ada satu di sini loh, di sini. Tahu di sini. Nah ini lah baterainya. Ini kawan Ya bosku, setelah kita bongkar-bongkar cek analisa ya, ternyata di bagian kabel ini tuh terbakar ya, karena itu akibat dari pemasangan alat yang gue pasang di video sebelumnya ya, yaitu resistor itu ya. Jadi di bagian ini tuh terbakar dan udah dicek ya. Jadi dari kabel ini udah diurut, udah kita buka dan kita cek ya. Ternyata ketahuan di sini ya, ini mungkin salah satu penyebab dari resistor ya. Ini udah normal ya. Sebelumnya udah diengkol-engkol dia nggak mau nyala ya. Dan di starter juga dia starter sendiri ya. Baru udah kita cek dari CDI maupun Bendix udahnya cek bagus ya ternyata ya. Ternyata di sini itu mungkin salah satu penyebab dari resistor tersebut ya bos.
Ya buat kalian yang mau masang resistor yang gua pakai sebelumnya nggak usah ya bosku, itu bisa merusak motor kalian ya. Ya itu cuma pengalamanku, jangan terulang lagi ya. Nih udah dicek, ini udah normal ya. Jadi tinggal mungkin kita ngecek bagian starter ya, karena di bagian starter ini mungkin baterainya udah lemah ya. Jadi dia nggak kuat lagi starter ya. Pokoknya untuk bagian CDI udah dicek bagus, masih normal ya. Waktu itu udah gua buka dan kasihin ke motor Beat Carbo sebelumnya ya, ternyata nyala ya. Hampir aja aku beli CDI yang baru ya, dan hampir juga aku beli ini yang baru juga, dan hampir juga aku mau beli ini juga yang baru ya. Ternyata ini analisa dari kabel ya, karena kabel bagian ini kontak ini ya, api ke kontak ini ternyata terbakar dan hangus di ujungnya ya, dan udah dicek sudah berhasil. Pokoknya udah kita urut dari sini ya. Kita urut dari sini. Di kabel di bagian ini nggak ada yang namanya kelupas atau apa ya, cuma di sini aja ya. Itu penyebab dari resistor tersebut ya, karena mungkin tegangannya itu ngejut dan kuat ya. Alhasil di bagian ini terbakar bosku. Ya jadi gua kapok untuk beli barang-barang seperti itu ya. Mending kita pakai yang standar aja, standar apa adanya ya. Oke itu aja bosku, sekilas pengalamanku memakai resistor yang di video sebelumnya ya. Karena di resistor itu menurutku bakalan ngerusak ya, namanya komponen modifikasi yang menambah apa ya, niatnya mau pengen starter yang apa, starter yang ringan, malah ini akibatnya ya. Oke itu aja bosku, sampai jumpa di video selanjutnya, bye. Nah nanti tadi sudah aku lepas dari baterainya Vario ini ya bosku. Nah Vario ini udah gua ambil ya dan taruh di sini. Nah ini baterai dari Beat ya, karena mungkin kemarin tuh dayanya habis karena starter sendiri ya. Nah ini baterainya Vario ya, dan kita coba ya, karena tuh alatnya udah gua lepas ya, kalau listnya nggak ada lagi, dan kita mulai ya. Nah normal lagi ya bosku ya, mungkin kendalanya tadi dari songket kemarin udah normal. Dan buat kalian yang mau masang alat yang gua sebut ini nggak usah ya, itu bakal merusak motor kalian sendiri. Ini udah normal, aman, dan kita bakal rakit lagi kabel untuk kembali semula ya. Oke itu aja bosku. Ya ini bosku, setelah kondisi pulang dari bengkel, bodi udah gua pasang semua ya. Bodinya udah gua pasang semua nih motor, dan udah kita balikin standar lagi tanpa menggunakan alat tai ini ya. Gara-gara alat ini motor Beatku nggak bisa hidup ya, baik di starter, di sela nggak hidup, di starternya bunyi mulu gitu. Gua jadi panik ya waktu itu. Nih sekarang udah normal. Ternyata penyakitnya itu kabel ini terbakar bosku. Nah, di kabel di bagian ini yang warna apa ya, yang warna ini, nah yang warna ini ya kalau nggak salah. Nah yang warna merah ini, nah merah bagian ini itu terbakar bosku. Setelah kita cek, dan kabelnya juga sempat kita bedah ya, apakah terbakar apa enggak. Ternyata cuma terbakar. Itu mungkin salah satu penyebabnya itu adalah ketika gua pakai ini ya. Jadi selama ini gua belum pernah pakai ini dan menggunakan ini, jadi CDI nya tuh CDI sih, kabelnya dari output CDI untuk menghidupkan motor itu jadi nggak stabil ya, dan rusak gitu ya. Untuk sekarang udah normal ya motor ini, setelah gua pulang dari bengkel, bodi udah gua pasang ya. Tapi minusnya ini sekarang posisinya, karena kemarin tuh gua sempat panik ya, kenapa motor ini starter sendiri bunyi starter ya. Kemudian gua engkol nggak nyala ya. Kalau sekarang setelah pulang dari bengkel temanku, sekarang udah nyala bosku ya. Ini kalau disela nyala ya. Nah kalau disela sekarang udah nyala, kemarin nggak bisa nyala ya. Nah sekarang kondisinya seperti ini ya bosku. Kalau untuk starter dia bisa, tapi karena kemarin baterainya drop sering digunain, jadi dia nggak bisa starter ya. Nah jadi nggak bisa starter tuh bukan karena apa, karena baterainya itu lemah ya, entah kenapa. Karena kemarin semalam sempat sudah bikin video, motor gua nyala terus, dan setelah kita bawa ke bengkel juga udah dites ya, memang baterainya lemah karena terlalu sering menggunakan starter ya. Waktu itu setelah gue cabut alat ini ya, dibalikin standar juga masih bunyi tak. Jadi gue bingung banget, dan sampai waktu itu gue sempat mau beli CDI ya, karena gue sempat mau juga CDI ya, gue sempat mau ganti CDI sama ini ya.
ternyata gagal karena setelah gua tes CDI ini ke motor temanku, ternyata CDI-nya nyala ya. Ini juga gua tes di motor Beat Carbo temanku juga nyala. Ternyata kesalahannya pada kabel motor ini menggunakan ini ya. Nah, jadi gua nggak worth it buat nyaranin kalian gunakan starter sentil ini. Menurut gua jangan kalian pakai atau kalian bakalan bernasib sama Beatku ya. Karena ini entah kenapa fungsinya itu bikin arus listriknya terlalu kuat ya. Jadi kabel output masuk yang dari CDI ini itu terlalu kuat dan hasil kabelnya itu bikin kebakar gitu ya. Tapi biar kebakar udah kita perbaiki dan balik ke normal lagi ya. Dan catatannya bateraiku soak atau akinya udah soak karena starter melulu ya. Padahal tombolnya nggak gue tekan ya bosku, tetap nyala mulu ya. Oke itu aja bosku, untuk video gue hari ini untuk mengenai starter sentil. Menurutku video di part 1 jangan kalian jangan kalian tiru ya, atau kalian akan bernasib sama pada Beat Carboku yang mengalami error pada ngidupin di selah sama di starter ya. Oke dah, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like dan subscribe. Bye bye.